Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampuh mata kuliah Etika Profesi Bapak Farid Ardiansyah. Tak lupa teman-teman yang insya Allah dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini dari kelompok 1 akan membahas tentang etika masyarakat Madura. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah Musyasyarul Adim, NIM 1807211000011 dan teman saya Nurdiana Kholida NIM 1807211000009. Baik, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian etika. Definisi etika secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos, dengan arti sebagai analisis konsep-konsep terhadap aturan benar atau salah. Aplikasi ini ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral dengan bertanggung jawab secara penuh. Etika dapat diartikan sebagai norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Di sini terkandung arti moral atau moralitas seperti apa yang boleh dilakukan dan yang pantas atau tidak pantas dilakukan dan sebagaimana mestinya. Etika sebagai ilmu adalah studi tentang moralitas yang merupakan suatu usaha untuk mempelajari moralitas masyarakat sekitar, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta sifat-sifat yang perlu dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang arti baik dan buruk, serta benar dan salah. Kemudian, manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mencapai tujuan hidup yang baik dan benar, sesuai dengan tujuan yang dikehendakinya masing-masing. Jadi manusia dapat melakukan apa saja yang dikehendaki yang dianggap baik dan benar, meskipun hati nuraninya menolak, dan yang terpenting tujuannya dapat tercapai. Yang selanjutnya yaitu macam-macam etika. Dalam mengamati ukuran baik dan buruk suatu perbuatan atau tingkah laku yang ada dalam masyarakat, kita dapat menggolongkan etika menjadi 5 macam. Sebagai berikut, yaitu yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik dan buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Kerangka etika ini pada hakikatnya menempatkan kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat sebagai acuan etika atau etis. Suatu tindakan seseorang disebut etis atau tidak, tergantung pada kesesuaiannya dengan yang dilakukan kebanyakan orang sekitar. Contohnya mengenai masyarakat Madura yang mengajarkan tata krama berhubungan dengan orang yang lebih tua daripada kita. Yang selanjutnya yaitu etika normatif. Etika normatif memperhatikan kenyataan-kenyataan yang tidak dapat ditangkap dan diverifikasi secara empirik. Etika yang berusaha menelaah dan memberikan penilaian suatu tindakan etis atau tidak, tergantung dengan kesesuaiannya terhadap norma-norma yang sudah dilakukan dalam suatu masyarakat. Norma rujukan yang digunakan untuk menilai tindakan wujudnya bisa berupa tata tertib dan juga kode etika profesi. Seperti contoh, etika yang bersifat individual seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab kepada dirinya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, etika deontologi. Etika ini adalah suatu tindakan yang dinilai baik buruk berdasarkan apa tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajibannya masing-masing. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik
pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Begitupun juga sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk secara moral karena tindakan itu memang buruk secara moral, sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan atau kita perbuat. Jadi kita disuruh bersikap adil, yaitu bertindak dengan baik, dan sudah kewajiban kita untuk bertindak sedemikian itu. Yang selanjutnya yaitu etika teleologi. Etika ini yang menilai baik dan buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan ini dinilai baik kalau tujuannya itu baik dan mendatangkan akibat-akibat yang positif dan yang baik pula. Dan juga etika teleologi ini lebih bersifat situasional dan subjektif, karena bisa bertindak berbeda dalam situasi yang lain tergantung dari penilaian kita tentang akibat dari tindakan tersebut. Dengan demikian, suatu tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan norma dan nilai moral bisa dibenarkan oleh etika teleologi ini, hanya saja karena tindakan itu membawa akibat yang baik. Suatu tindakan dikatakan baik jika tujuannya itu baik. Yang terakhir yaitu etika keutamaan. Etika keutamaan ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, juga tidak mendasarkan penilaian moral pada kewajiban terhadap norma hukum atau moral universal. Etika keutamaan ini lebih mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang atau setiap diri orang masing-masing. Jadi nilai moral ini ditentukan dan muncul dari pengalaman hidup dalam bermasyarakat, dari teladan, yaitu contohnya hidup yang diperlihatkan oleh tokoh-tokoh besar dalam suatu masyarakat dalam menggapai atau menghadapi persoalan-persoalan hidup di masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjut pada pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Holida, NIM terakhir 009, saya dari kelas A. Saya akan menjelaskan tentang etika masyarakat Madura. Sebelumnya, sebelum melangkah lebih jauh terhadap bagaimana etika masyarakat Madura itu sendiri, alangkah lebih jelasnya kita mengetahui objek dari etika itu sendiri. Objek penyelidikan etika adalah pernyataan-pernyataan moral yang merupakan perwujudan dari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan dalam bidang moral. Jika kita periksa segala macam pernyataan moral, maka kita akan melihat bahwa pada dasarnya hanya ada dua macam pernyataan. Yang pertama, pernyataan tentang tindakan manusia. Kemudian yang kedua, pernyataan tentang manusia itu sendiri atau unsur-unsur kepribadian manusia, seperti motif-motif, maksud, dan watak. Jadi, itu tadi mengenai tentang objek etika. Kemudian, etika masyarakat Madura. Seperti yang kita tahu, Madura adalah kepulauan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 4 kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Madura terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah daratan dan kepulauan. Di Kepulauan Madura tidak hanya terdiri dari daratan, tapi juga terdapat pulau-pulau kecil yang masuk kawasan Madura. Masyarakat Madura adalah masyarakat yang memiliki kompleksitas peradaban yang unik. Kehidupan sosialnya terkenal dengan karakteristik ulet dan gigih dalam berjuang, berpegang teguh atas tradisi dan norma sosial, serta taat terhadap ajaran agama Islami. Masyarakat Madura juga dikenal patuh terhadap beberapa figur yang disegani, yaitu emak epak atau disebut juga ibu sama bapak, guru atau disebut juga dengan guru, ratoh atau disebut juga dengan pemerintah. Bahkan pada persoalan tertentu,
Kepatuhan tersebut ada kalanya dapat menyampingkan aspek keilmuan, rasionalitas maupun argumentasi keagamaan. Kompleksitas budaya yang terdapat di Madura berlaku dalam berbagai persoalan, termasuk di dalamnya masalah pernikahan. Berbagai tradisi dan kebiasaan dalam pernikahan tumbuh subur dan dilestarikan sedemikian rupa oleh masyarakat Madura. Baik tradisi-tradisi pernikahan tersebut sejalan dengan ajaran agama maupun tradisi pernikahan yang secara keilmuan itu tidak memiliki argumentasi serta masih perlu ditelaah lagi relevansinya dengan agama sebagai pijakan dasar maupun undang-undang perkawinan sebagai hukum positif. Masyarakat Madura dalam berkomunikasi sangat dipengaruhi oleh tradisi mereka yang sangat khas, mulai dari logat bahasa, cara mereka bertutur kata, menyampaikan pesan yang ada dalam pikiran mereka, sampai pada pengungkapan atau pengekspresian perasaan mereka. Keunikan bahasa Madura telah nampak pada variasi dialektif, variasi tingkat tutur atau speech level, dan varian-varian alofonnya. Pada variasi tingkat tutur, dalam bahasa Madura yang sudah umum terdapat 3 tingkatan, yakni tingkatan tutur nje iya, tingkatan tutur engki enten, sedangkan yang terakhir tingkatan engki punten. Orang-orang Madura yang hidupnya di luar Madura atau sebagai perantauan, mereka akan cenderung mencari kelompoknya sendiri, yakni sesama orang Madura, karena ketika mereka telah bertemu dengan orang yang berasal dari Madura, mereka akan merasa memiliki kedekatan emosional tersendiri. Sekalipun orang itu bukan keluarga kandungnya, akan tetapi mereka tetap menganggap orang-orang Madura yang mereka temui sebagai tretan tibi atau saudara sendiri. Hal itulah yang akan membuat orang Madura bangga dan senang ketika bertemu sesama orang Madura, sebab mereka akan menjaga satu sama lain, terlebih juga saling menjaga harga diri mereka agar tidak terinjak oleh kelompok lain. Berbagai uraian di atas dilihat dari segi pernikahan, dari segi komunikasi, dan juga dari segi sosialnya. Orang Madura memang terkenal dengan watak yang keras. Akan tetapi, dalam kehidupan sosial, perilaku masyarakat Madura itu pada dasarnya jujur dan sederhana. Masyarakat Madura mempunyai hubungan yang sangat erat, walaupun mereka tidak kenal sebelumnya. Apabila bertemu dimanapun, asalkan tahu kalau dia berasal dari Madura, maka interaksi antara mereka akan terjalin dengan baik. Nah, itu yang merupakan salah satu etika di masyarakat Madura yang masih lekat di masyarakat itu, karena bagi mereka harga diri itu sangat penting. Dan juga salah satu karakteristik sosok Madura yang menonjol adalah karakter yang apa adanya. Artinya sifat masyarakat etnik Madura ini memang ekspresif, spontan, dan terbuka. Ekspresivitas, spontanitas, dan keterbukaan orang Madura senantiasa termanifestasikan ketika harus merespon segala sesuatu yang dihadapi, khususnya terhadap perlakuan orang lain atas dirinya. Misalnya, jika perlakuan itu membuat hati senang, maka secara terus terang tanpa basa-basi mereka akan mengungkapkan rasa terima kasihnya seketika itu juga. Tetapi sebaliknya, mereka akan spontan bereaksi keras bila perlakuan terhadap dirinya dianggap tidak adil dan menyakitkan hati. Nah, itulah etika dari masyarakat Madura. Jika ia dihormati, mereka akan menghormati balik dengan sehormat-hormatnya. Tetapi sebaliknya, jika masyarakat Madura disalahkan atau
mereka berbuat masalah dengan orang Madura, maka ia akan dengan keras bereaksi melakukan tindakan. Karena seperti yang kita tahu, masyarakat Madura dikenal dengan watak yang keras, juga sangat menjunjung harga diri yang bisa dikatakan mempunyai sifat keberanian yang kuat. Masyarakat Madura juga terkenal dengan etos kerja yang tinggi, yaitu bisa dibuktikan dengan merantaunya orang Madura. Banyak sekali yang mengatakan bahwa orang Madura itu ada di mana-mana, karena masyarakat Madura itu mempunyai etos kerja yang tinggi, sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat Madura itu ada di mana-mana. Jadi di balik watak kerasnya masyarakat Madura, di situ ada etika yang mereka tetap jalin dari leluhur mereka sampai sekarang, dan mereka tetap melestarikan etika-etika atau moral-moral atau nilai-nilai yang diajarkan oleh leluhur mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.